Ini sudah pakai ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasul rabbina bil haqq wa nutu antil qumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa innal khairal hadis qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa tharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi Allah, yang diberikan kesehatan, yang diberikan banyak rezeki. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka takziah saudara kita Dwi Muhammad Widodo yang pada 3 hari yang lalu dipanggil Allah kembali ke pangkuannya. Mudah-mudahan dia mendapatkan tempat di sisinya. Amin, Allahumma amin. Para ikhwan, bahwa memang sudah difirmankan oleh Allah bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Apa saja yang hidup di dunia ini bakal mati, tidak akan langgeng. Makanya dalam awal pembicaraan kami bacakan firman Allah surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Ini sebagai peringatan diri kita barangkali untuk mendekatkan Allah sebelum kita dipanggil. Sebab kita dipanggil Allah kapan saja, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, sama saja kita pasti dipanggil oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya dalam awal taklim dibacakan surat An-Nur ayat 30, surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lidinika hanifa fitratal lati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka, maka
hadapkanlah wajahmu kepada agama yang betul, agama yang lurus, agama Islam. Karena Islam adalah ciptaan Allah. Sejak Allah mencipta Nabi Adam, Islam sudah berbarengan dicipta oleh Allah sebagai agama manusia, sebagai agama anak Adam, supaya Islam yang artinya selamat. Maka di sini fitratallahi allati fataranasa 'alaiha. Karena Islam itu sebagai fitrah manusia atasnya. Jadi kalau fitrah ini tidak digunakan oleh pribadi-pribadi orang, dia akan hidup di luar fitrah. Kalau kita hidup di luar fitrah, tahu nggak? Kalau hidupnya ikan itu di air. Terus kalau air, terus ikan tidak hidup di dalam air, apa yang dilihat? Ikan pasti menggelepar-gelepar, tidak sakinah, tidak tenang hidupnya. Nah, manusia yang tidak hidup di dalam fitrah Allah, yaitu Islam, seperti ikan yang tidak hidup di air. Itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. La tabdila li khalqillah. Mana ya? La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam agama Allah. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang benar. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui, tidak tahu. Nah, makanya perlu ngaji, makanya perlu kajian. Ini malam ini kajian apa namanya? Kajian kalau di Kemanggisan kajiannya kajian Citab. Kalau ini jiping ya. Ya ini jiping. Jadi nanti pulang hilang itu jipingnya. Ya. Makanya kalau alhamdulillah di Kemanggisan ngajinya ngaji kitab. Kita baca Al-Quran secara bergiring satu persatu dan diartikan. Ngaji YouTube. Ya. Ya ada apa Citab di sana. Ini mudah-mudahan hewan-hewan nanti dapat mendalami Citab ini. Karena itu adalah bekal menghadap kepada Allah. Di siapa yang rajin membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Dikala tidak ada, di suatu hari tidak ada pertolongan, maka Al-Quran itulah dengan izin Allah akan memberikan pertolongan bagi siapa? Bagi siapa saja yang dia rajin membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu kalau dengan suara itu akan menambah kecerdasan. Ya. Ya. Kalau kita baca Al-Quran dengan bacaan yang disuarakan, yang keras, yang bisa didengar oleh orang lain, itu justru akan menambah apa? Kecerdasan bagi yang membacanya. Nah, lanjutkan surat Al-A'raf tadi. Ini pindah lagi, pindah ayat. Walaqad zara'na li jahannama katsiran. Sesungguhnya kebanyakan isinya neraka adalah dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena manusia bagi mereka qulubun diberikan hati oleh Allah. La yafqahuna biha. Hatinya tengkurap.
Artinya tertutup, kaya dandang. Tahu dandang? Tahu. Kalau sudah mengkurap ya udah mengkurap. Itulah diumpamakan seperti itu. Makanya bagi ikhwan dan akhwat, jangan seperti dandang. La yasma'una biha. La yafqahuna biha. Hatinya tertutup, tidak untuk menghayati, tidak untuk memikirkan, tidak untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah. Walahum ainun walahum a'yunun, dan mereka diberikan mata, tapi matanya juga tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Apa sih? Allah menciptakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi anak Adam dan sampai hari kiamat nanti. Itu untuk supaya dia lurus jalannya, supaya benar jalannya. Asal petunjuknya adalah Al-Quran. La yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Dan bagi mereka diberikan telinga oleh Allah. Dua, bukannya satu. Kanan dan kiri. Ya. La yasma'una biha, tidak untuk mendengarkan petunjuk Allah Al-Quran, mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, justru musik, justru nyanyian, dandang gulo dan selainnya yang dihafal. Artinya pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika humul ghalibun. Ulaika kal an'am. Mereka itu atau bahkan mereka itu seperti binatang ternak. Al-an'am seperti binatang ternak. Jadi diberikan hati, hatinya tidak untuk mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, diberikan mata tidak untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, diberikan telinga tidak untuk mendengarkan firman Allah, maka oleh Allah diumpamakan seperti kal-an'am, seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghalibun, itulah mereka orang-orang yang lalai. Jadi hidup ini harus selalu ingat kepada Allah, harus dekat dengan Allah, bahwa kita hidup diberikan rezeki, diberikan macam-macam air, berikan angin, berikan sehat, berikan apa yang kita perlukan, Allah sediakan, tinggal kita menyariatinya. Sebab rezeki itu harus disyariati untuk mengambilnya. Kalau tanpa disyariati ya nggak akan datang sendiri. Nggak ada beras sekarung jatuh dari langit. Mesti disyariati cara mengambilnya. Ini yang perlu kita hayati, yang perlu kita perhatikan. Inilah petunjuk Allah itu seperti itu. Baca Al-Quran saja sudah dapat pahala, apalagi menyariatinya dalam petunjuk itu sampai mendapatkan pahalanya. Makanya di dalam awal pembukaan taklim dibacakan surat Nur ayat 30 itu supaya kita selalu menghadapkan wajah kita kepada agama Allah yang benar,
kepada Allah yang lurus, karena tidak ada agama Allah yang bengkok, tidak ada. Agama Allah itu adalah petunjuk, turutan yang harus diikuti oleh makhluknya yang berupa manusia, apalagi manusia ada namanya muslim, mukmin, itu yang perlu tidak mengabaikan petunjuk Allah itu. Munibina ilahi wa taquhu wa aqimus shalah. Munibina apa artinya? Dengan kembalinya kepada ilahi wa taquhu dan kembalilah kepadanya perintahnya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, wala takunu minal musyrinin, dan tidaklah seperti orang-orang yang, dan itulah orang-orang yang musyrik. Ya. Ayat yang ke-30 ini adalah suatu larangan Allah, suatu larangan yang tidak boleh kita amalkan. Waladina faroku dinahum, minaladina faroku dinahum, dari orang-orang yang faroku berpecah belah, dinahum dalam agama mereka, wakanusian, dan adalah mereka apa? Menjadi beberapa golongan. Kulu hisbim bimalaitim farikum, tiap-tiap golongan akan bangga dengan golongannya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin mati-matian dari Wali Al-Fatah, dia menjadi wartawan dunia, alhamdulillah. Dia mengkoreksi Al-Quran, nyungkil Al-Quran, ketemulah wa'tasimu bihablillahi jami'an, ketemulah Rasulullah, hati Rasulullah, taljamu jama muslimin wa imamahum, baru mulai diamalkan. Setelah dalilnya ketemu, Al-Qurannya ketemu, hadisnya ketemu, baru mengadakan apa? Konferensi tingkat puncak seluruh Indonesia, para alim dan ulama, para alim, ulama dan zu'ama seluruh negeri Indonesia diajak bermusyawarah di Masjid Agung Sunda Kelapa selama 3 hari 3 malam. Masya Allah. Wali Al-Fatah menyampaikan ini supaya bukan untuk Wali Al-Fatah saja, supaya muslimin selamat, supaya muslimin tidak berpecah belah, supaya muslimin bersatu padu. Karena memang muslimin itu bersatu, muslimin itu seperti laki-laki yang sehat, seperti bangunan, antara bahan bangunan satu yang lain saling kait-mengait. Seperti laki-laki yang sehat, kalau kakinya terantuk, seluruh tubuhnya merasakan sakitnya. Itulah muslimin, itulah mukminin. Makanya kita dilarang minaladina faraqu tinahum wa kanusian kulo isbim bimalaitim farikun, ya. Dari orang-orang yang berpecah belah dengan agama mereka adalah berpecah belah. Tiap-tiap golongan akan berbangga dengan golongannya. Golongan A bangga dengan golongan A-nya, golongan B bangga dengan golongan B-nya, golongan C bangga dengan golongan C-nya. Begitulah terus hidup
seperti yang kita saksikan di negeri ini. Disuruh bersatu saja susah. Ya, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya supaya nanti umatnya itu seperti ini. Inna min ibadillah la unasa mahum bi anbiya'a wala suhada'a yakbituhumul anbiya'u wa suhada'u yaumal qiyamah bi kanihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah tuhbirna minhum. Qala hum tuhbirna minhum. Qala hum kaum ya tuna birahilah ala ghairi arhami bainahum wala amwalin yata'ada faha faula inna wujuhahum lanur wa innahum ala nur la takhafuna idza khafa nas wala ya nuna idza kharinan nas wa qara hadhil ayat ala inna awliyaullah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-hadits rawahu Abu Daud anil Umar bin Khattab. Saya minum dulu ya. Ini adalah berita dari Rasulullah SAW supaya kita selamat dari perpecahan, maka diberikan berita, diberikan petunjuk bahwa sesungguhnya dari hamba-hamba Allah ada orang-orang yang mereka itu bukan nabi, bukan syuhada, tetapi mereka seperti menyerupai nabi-nabi dan syuhada tentang kedudukannya. Tentang kedudukan mereka di sisi Allah. Bertanya mereka para sahabat, ya Rasulullah, mohon kami diberitahu siapa gerangan mereka itu. Beliau menjawab, mereka itu suatu kaum yang berkasih kasihan karena rahmat Allah, Al-Quran, bukan karena berkaitan kekeluargaan, dan mereka dan bukan pula karena harta benda yang mereka saling memberikannya. Maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu nur, dan bahwa mereka dalam nur, dalam cahaya, serta apa ini? Ya. Serta tidaklah
serta tidaklah mereka gentar atau khawatir dikala orang-orang merasa takut. Lalu beliau Rasulullah SAW membaca ayat ini, bukankah atau ingatlah bahwa penolong-penolong Allah itu tidak mereka gentar dan takut, dan tidak pula mereka itu berada, dan tidak pula mereka itu bersedih. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah sebetulnya tujuan kita yang sebenarnya, bahwa nanti kaum yang dia itu bukan nabi-nabi, bukan pula syuhada, tetapi kedudukannya di sisi Allah nanti seperti para nabi, seperti para syuhada di sisi Allah. Yang sering kita baca, yang sering kita pelajari, yang sering kita tadabburi, bahwa para nabi-nabi, para syuhada itu adalah hidupnya di akhirat di sisi Allah dengan bertingkat-tingkat surganya. Dengan setiap pribadi orang, istrinya 2, bahkan ada yang lebih dari 2. Itu yang kita baca. Bukan itu para hewan yang kita tuju hidup kita. Kita ini bukan nabi-nabi, bukan syuhada, tapi hidupnya di sisi Allah seperti nabi-nabi, seperti para syuhada. Bukan itu tujuan kita? Masya Allah, indah betul. Makanya sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita dipanggil Allah, maka bersiaplah dengan bekal Al-Quranul Karim sebagai wujud saksi ibadah kita di hadapan Allah nanti, yang pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di antaranya adalah apa? Al-Quran. Dan semua perbuatan-perbuatan kita yang baik, sedekah, infak, zakat, itu adalah bekal kita di hari depan. Maka jangan segan-segan bersedekah. Sedekah apa saja? Sedekah wujudnya macam-macam. Ada makanan, ada perbuatan, ada pembicaraan yang baik. Itu adalah merupakan sedekah bagi kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan nasihatilah, dan nasihat itu sangat berguna bagi orang lain. Maka jangan segan-segan, terutama menasihati diri sendiri dan menasihati para saudara-saudara kita yang mereka lalai, yang mereka lupa ingat kepada Allah. Para hewan, kayaknya cukup saja ya tausiah pada sore hari ini, malam hari ini. Mudah-mudahan sore nggak boleh ya, malam. Iya. Saya bacakan satu ayat yang insya Allah ini sebagai penutup. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulah liyaquma bainahum ayaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Inilah akhir dari tausiah kami.
bahwa sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 31 ayat 51. Dan demikian para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri dan juga kepada para ikhwan dan akhwat dalam rangka tausiah takziah malam ini. Kami bacakan saja doa janais waktu disolatkan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silku bil ma'i wa sajil barak wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa saubul abjadu minad danas wa batilhu daran akhiran min darihi wa alan khairan min alihi wa zawjan khairan zawjihi wa adkhilhu jannati wa adkhilhu min adabil qabri wa min adabin nar. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.